Ya, saudara, masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih akan berbicara tentang pola asuh oleh orang tua yang bijak. Ya, Bu, tadi kita sudah banyak bahas tentang pola asuh itu seperti apa, kemudian tadi terakhir juga kita membahas tentang konsekuensi, ya, konsekuensi yang mengganti kata hukuman untuk anak-anak. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang konsekuensi yang memang harus dimiliki atau dirasakan oleh anak-anak, sebenarnya yang paling ideal cara kita untuk mengajarkan anak kalau ini salah, nah itu salah tanpa memberikan hukuman yang terlalu berat itu seperti apa? Mungkin dari Bu Ari dulu. Oke. Konsekuensi positif bisa kita berikan kepada anak-anak ketika mereka misalnya melakukan suatu hal yang tidak kita harapkan atau melakukan suatu kesalahan. Misalnya contoh sederhana, mengompol gitu. Baik. Nah, gimana sih caranya kita nih men-treat anak ketika terjadi perilaku mengompol? Nah, anak bisa dilatih misalnya kita nggak perlu beli hukuman harus dengan banyak omelan, kemudian dihukum secara fisik, misalnya dipukul dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu respon dari orang tua yang tidak baik. Nah, contoh konkret yang sangat bagus mungkin bisa diterapkan adalah ajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, misalnya membersihkan tempat tidurnya atau ambil spraynya, masukkan ke tempat baju kotor, kayak gitu. Bersihkan misalnya sarung bantalnya gitu. Jadi secara tidak langsung anak-anak kan terlatih juga terhadap proses kemandirian sehari-hari. Jadi oke, kamu berperilaku misalnya apa? Ngompol, ya sekarang ayo bersihkan. Baik. Sama-sama kita kasih contoh begini caranya, misalnya angkat, bawa ke keran yang kotor dan sebagainya. Nah, itu sudah merupakan salah satu konsekuensi yang positif juga bagi anak. Jadi bukan semata-mata harus hukuman fisik, misalnya yang kadang-kala kalau orang tua emosi tuh main tangan, main cubit, kemudian keluar kata-kata yang tidak sopan. Nah, itu secara tidak langsung kan bisa melukai perasaan anak juga. Jadi kita bisa cari trik yang sebenarnya sederhana dan bermanfaat juga bagi anak. Baik ya, sebelum nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hukuman fisik ya Bu Ari ya. Mungkin saya juga penasaran, ini kan beberapa anak-anak di usia 1-5 tahun sebenarnya dia sudah bisa mulai menggunakan kata-kata seperti minta tolong dan sebagainya. Tapi juga banyak kasusnya saat ini anak-anak yang mungkin tidak sampai bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Betul. Adakah hal yang memang harus diajarkan oleh anak-anak sejak dini, khususnya dalam hubungan mereka kepada sosial mereka lah? Itu yang paling penting itu apa? Mungkin dari Bu Tita. Jangan lupa anak 0 sampai 5 tahun itu kan golden age ya. Iya. Jadi anak-anak di masa golden age itu dia hanya menerima mentah. Belum bisa memilah-milah, kemudian belum bisa mengkotak-kotakkan. Dia hanya terima mentahnya. Nah, caranya kita ulangi apa yang kita katakan pada anak. Artinya kalau misalnya kita menyampaikan hal ini, kalau bisa cross check lagi. Tadi mama bilang kalau misalnya kamu habis dari luar, itu tutup pintunya. Tadi mama mengatakan apa, Dek? Oke. Artinya pastikan persepsi kita dan anak sama. Kadang-kadang kan kita menyampaikan A, anak nerimanya B. Iya. Ya kan, rata-rata anak seperti itu. Artinya kondisikan hal ini kepada anak. Nah, kemudian dari kata-kata. Kadang-kadang orang tua lupa ketika dia berbicara sama anak, dia biasakan dengan berbicara pada pasangan dan pada orang-orang lainnya, dari speednya, lafalnya. Anak-anak kan masih belajar perbendaharaan kata ya. Jadi dia harus benar-benar menerima apa sih yang diberikan sama orang tua saya, apa sih yang dikatakan sama orang tua saya. Nah, kalau kita berbicara terlalu cepat, berbicara sambil ninggal ke dapur, Dek, tolong ambil ininya, sampai ambil jalan. Anak fokus nggak fokus. Kemudian kita mulai menyalahkan. Tadi mama suruh buang sampah, kenapa nggak dengar? Nah, nggak dengar omong. Nah, jadi ke sana arahnya ya Bu ya. Iya. Artinya kondisi-kondisi itu juga diperhatikan. Hal simpel ya Bu Arya. Artinya hal-hal yang kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah. Dan semuanya harus dimulai dari orang tua. Baik, berarti kita harus menjadi contoh secara tidak langsung ya Bu ya. Tapi itu tadi menarik juga ya Bu ya. Dia tolong ambilin ini sambil jalan. Ya, kebanyakan seperti itu. Anaknya juga akan berpikir, ini Ibu malah apa ya? Yang paling buruk kan tidak didengar suaranya gitu ya Bu ya. Dan kemudian orang tua menyalahkan anak. Tapi jangan sampailah terjadi seperti itu. Ya, pada saya, Ibu, kemudian juga saudara-saudara di rumah. Dan ada satu hal juga yang kemarin sempat ditanyakan oleh salah satu saudara dari Kompas, dan mereka bertanya tentang ketika kita orang tua itu dalam kondisi capek ya, dalam kondisi lelah, pulang kerja dan sebagainya, itu pasti akan ada perubahan emosi pada saat kita merespon anak. Misalkan jadi lebih
dengan nada tinggi dan Betul. sebagainya. Apakah itu hal yang wajar? Nah, sebenarnya seperti apa? Sebagaimana cara kita untuk jangan sampai kita menyakiti anak hanya karena orang tua itu lelah pulang bekerja seperti itu kan, apalagi sekarang juga orang tua banyak yang bekerja sambil mengurus anak juga, itu seperti apa? Oke, misalnya begini, kita kan kebanyakan orang tua sekarang bekerja ya. Iya, iya. Artinya ibu bekerja, bapak bekerja, jarang sekali yang memang ada beberapa orang tua memilih ibunya tidak bekerja. Tapi ketika kita pulang ke rumah ini kan situasi berbeda dengan tempat pekerjaannya. Nah sekarang kalau stres kita bisa membedakan antara stres tempat kerja dengan stres di rumah, dan kita mensugesti diri bahwa saya pulang ke rumah ketemu dengan suami dan ketemu dengan anak. Jadi saya harus jauh lebih tenang. Nah kadang-kadang persoalan yang kecil saja, misalnya anak menumpahkan teh. Iya. Kita mau pulang ke rumah, rumahnya bersih ya, rumahnya tertata rapi, baru pulang ternyata di depan pintu anaknya numpahin teh. Kemudian kita marahnya yang sampai menggebu-gebu, kemudian keluar omongan-omongan yang negatif. Iya. Nah itu bisa kita jeda ya, artinya kita meninggalkan anak sebentar, kemudian kita ke belakang dulu atau menaruh tas dulu, paling nggak ada jeda di antara awal perilaku kita dengan si anak. Jadi emosi nggak terlalu naik. Nah perlu kita tekankan juga bahwa anak-anak ini nggak paham apa yang kita lakukan di luar. Betul. Apalagi untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun. Iya. Nah kadang-kadang kan banyak orang tua yang mengatakan, kamu ngerti nggak sih mama tuh udah capek di luar. Nah, iya, gitu betul. ya. Curhat ya. Iya dia curhat sekaligus dengan anaknya, capek di luar. Kemudian mama pusing nih mikirin kamu nggak diem-diem dari tadi pagi. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya, apa Iya. hubungannya Iya. mamahnya pusing dengan anak yang nggak diem-diem dari tadi pagi. Iya, kalau dikaitkan tadi juga anak tidak paham ya sebenarnya Ibu ya, Betul. apa yang dia katakan oleh orang tuanya. Nah itu yang harus diarahkan oleh orang tua. Jadi kita perlu sugestikan diri bahwa kita sekarang pulang ke rumah ketemu dengan anak, dengan suami. Apa yang harus kita lakukan? Berbeda settingannya dengan tempat pekerjaan. Iya, gitu. Ya, yang paling mungkin dilakukan itu mungkin tadi ya seperti udah dijelaskan juga, kita ambil jeda, mungkin kita ke dapur dulu. Iya, minum air putih minum dulu. air putih dulu. Jadi nanti ketika kita ada anak sudah lebih rilis Iya, emosinya, betul. begitu ya Bu ya. Iya, itu mungkin tips juga untuk saudara-saudara di rumah kalau misalkan kesel pulang kantor, tapi anak-anaknya rewel, ke dapur dulu minum air, bikin jus gitu. Kelamaan ya kalau bikin jus ya Bu ya. Anaknya keburu rewel. Anaknya. Ya, kalau boleh kita sharing, mungkin Ibu Ari dan juga Ibu Tita sudah banyak sekali melihat kasus-kasus, apalagi terlebih sebagai seorang psikolog. Kasus seperti apa sih yang paling sering terjadi di anak-anak yang sebenarnya itu hal kecil, tapi kadang orang tua sulit sekali untuk bisa mencari jalan keluar untuk masalah itu? Sebenarnya ada nggak yang paling sering, yang mungkin pernah Ibu Ari dan Ibu Tita lihat kasusnya, mungkin dari Ibu Ari? Sebenarnya sih kalau kita masalah anak itu adalah tantrum ya, tapi tantrum itu sebenarnya hal yang normal dan wajar, seperti yang tadi kita sudah bahas, bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Nah, tetapi sebenarnya akar permasalahan pada anak itu adalah di orang tua yang lebih banyak, gitu Mbak Nitya. Jadi seperti topik kita tadi, orang tua yang sehat maka akan bisa bijak dan bisa menerapkan pola asuh dan merespon anak dengan tepat, gitu. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya lebih banyak melihat permasalahan itu di skup orang tuanya, kayak gitu. Jadi masalah orang tua kemudian yang kemudian berdampak kepada anak, kayak gitu. Jadi memang kadang tidak hanya di anaknya saja masalahnya. Tidak. Ya? Kebanyakan kasus di anak itu bermula dari orang tuanya. Jadi Seperti ada latar apa belakang biasanya? orang tuanya. Artinya begini, orang tuanya mungkin dulu pernah punya permasalahan terkait pola asuh dengan orang tua terdahulunya. Dia mau jadi seperti ini, dia mau ketika punya anak menjadi seperti ini. Ternyata nggak bisa dia terapkan secara paksa pada anaknya. Nah, mulai muncul emosi. Itu biasanya yang terjadi. Nah, kasus-kasusnya juga sama. Artinya kadang-kadang orang tua mengeluh, kenapa sih anak saya kalau misalnya pingin sesuatu itu sukanya marah-marah, teriak-teriak. Lihat dong kesehariannya. Jangan-jangan kita nyuruh anak juga dengan teriak-teriak, dengan marah-marah. Artinya ada modeling ya tadi seperti Bu Ali yang sampaikan. tidak sepakat gitu. Ketidaksepakatan dalam pola asuh, sering konflik dalam hubungan suami istri karena berbagai masalah tadi kan. Karena kita ketika pasangan muda itu tidak mampu mengatasi berbagai tekanan dari luar, maka dampaknya akan sangat krusial terhadap hal-hal yang lain. Salah satunya adalah anak. Pekerjaankah misalnya, sosial pressing, finansial atau keuangan. Nah itu rentetannya kemana-mana. Salah satunya adalah orang terdekat kita, ya anak itu. Berarti sangat dianjurkan juga untuk orang tua bisa menyelesaikan masalahnya
di luar dan jangan sampai melibatkan anak. Iya, betul. Dan hindari untuk berdebat di depan anak kayak gitu. Jadi ketika ada masalah, selesaikan itu dalam ruangan tersendiri, misalnya dalam kamar. Jangan sekali-kali melakukan perdebatan atau konflik, adu mulut, adu fisik di depan anak. Itu sangat tidak bagus. Seperti itu. Tidak dianjurkan hal itu karena itu akan meniru ya. Dia akan mulai itu dia rekam dulu, kemudian dia akan lakukan hal yang sama. Seperti itu mungkin nanti dengan temannya, mungkin nanti dengan orang lain, dengan anggota keluarganya, dengan saudarinya, seperti itu. betul. Atau mungkin balik dengan orang tuanya juga jadi marah-marah seperti itu. Artinya dia modeling bagaimana modeling. cara orang tuanya mengatasi masalah, bagaimana perilaku sehari-hari, sama dengan perilaku simpel. Misalnya ketika kita menyuruh, Kak, tolong dong ambilkan air putih. Ya, bentarnya 10 menit, 15 menit. Nah, mungkin dia melihat kita yang disuruh suami, ya, Mah, tolong ambilkan ini. Kita iya entar sambil pegang HP. Itu biasanya terjadi kan ya. Nah, dia modeling itu hal-hal simpel yang terjadi di rumah. Seperti mesin fotokopi berarti anak-anak Iya, itu betul. ya. Iya, berarti dia cerminan dari bagaimana orang tua mendidik dia. Iya, betul. Iya, berarti masalah yang paling banyak yang dialami oleh anak-anak yang Ibu Ari dan Ibu Tita lihat selama ini selama menjadi psikolog itu ya tadi tantrum dan konflik dengan orang tua ya Bu ya. Konflik orang tua, kemudian bagaimana dia mengatasi ketika bermasalah dalam akademik. Artinya kadang-kadang beberapa orang tua kan memang mereka mengatakan bahwa mereka tidak tipe orang tua yang pengejar prestasi ya, anaknya harus juara. Tapi dalam kenyataannya Dia ingin. iya betul, dia ingin. Jadi ketika anaknya dapat 20 mungkin, dapat 0, itu mereka yang kenapa orang lain dia bisa, mulai membandingkan dengan orang yang lain. Itu loh anaknya si tante ini itu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Baik. Kadang-kadang mereka lupa berapa kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Baik, tadi itu menarik ya. Ini loh anaknya si tante ini loh dapat segini, berarti membanding-bandingkan itu tidak baik juga dalam pola asuh. Kita akan lebih dalam membahas di segmen selanjutnya Bu ya tentang bagaimana kita menerapkan pola asuh untuk tidak membandingkan prestasi anak dengan prestasi anak lain. Ya saudara, setelah ini kita masih akan berbicara dengan pola asuh. Kita akan melihat seperti apa pola asuh yang paling ideal dan baik untuk anak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.